Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam milik Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang defisiensi ZN pada tanaman. Perkenalkan, saya atas nama Burham M. NIM 12231600011, program RPL Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Parepare. Kita lihat pengertian ZN. Di sini ZN adalah unsur hara mikro yang penting bagi tanaman. ZN memiliki banyak fungsi pada tanaman, yaitu sebagai katalis dan terlibat dalam perkembangan kloroplas, membantu proses metabolisme dan fisiologis, membantu aktivasi enzim, membantu homeostasis ion, membantu pembentukan hormon tubuh, auksin, membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tanaman. Ini kita bisa lihat pada gambar defisiensi ZN pada tanaman dapat menyebabkan berbagai gejala, diantaranya yaitu daun mengecil dan kerdil, bintik-bintik mati pada daun, daun berwarna kuning dan pucat, pertumbuhan terhambat, tanaman berbunga dan mengeluarkan daun secara terlambat, daun mengelompok di sekitar batang. Identifikasi, gejala muncul antara 2 hingga 4 minggu setelah pindah tanam. Kita lihat bintik-bintik coklat berdebu pada daun bagian atas, tanaman menjadi kerdil. Pertumbuhan tanaman yang tidak merata dan petak-petak yang terbentuk dengan buruk di lapangan, tapi tanaman dapat pulih tanpa intervensi. Meningkatnya sterilitas spikelet pada tanaman, pelepah klorotik terutama di dekat pangkal daun yang lebih muda. Daun kehilangan turgor dan berubah menjadi coklat karena bercak coklat dan garis-garis muncul di daun bagian bawah, membesar dan menyatu. Garis putih terkadang muncul di sepanjang pelepah daun. Ukuran helaian daun berkurang. Defisiensi ZN pada tanaman dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tanah berkapur basah memiliki pH tinggi dan kandungan bahan organik yang terbatas. Bahan induk dengan konsentrasi yang rendah. Kandungan garam yang tinggi. Aplikasi pupuk kandang yang rendah. ZN merupakan unsur hara mikro yang penting bagi tanaman. ZN berperan dalam banyak fungsi seluler seperti proses metabolisme dan fisiologis, aktivasi enzim dan homeostasis ion. ZN juga membantu tanaman menyerap unsur hara makro N, P, dan K. Defisiensi ZN mempengaruhi beberapa proses biokimia pada tanaman sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Defisiensi ZN dikaitkan dengan defisiensi sulfur. Ini dapat terjadi di tanah netral dan berkapur, tanah sawah, dan tanah dengan drainase yang buruk. Tanah sodid dan salin, tanah gambut, tanah dengan status fosfor dan silikon, tanah berpasir yang lapuk, asam, dan tanah bertekstur kasar, tanah yang berasal dari spertin dan laterit, dan tanah sulfat masam tua yang tercuci dengan sedikit konsentrasi kalium, magnesium, dan kalsium. Pengelolaan dan pencegahan. Mencegah defisiensi ZN merupakan bagian rumit dari pengelolaan tanaman secara umum. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mencegah defisiensi ZN. Tanam varietas yang efisien. Hubungi kantor pertanian untuk mendapatkan daftar terbaru dari varietas yang tersedia. Gunakan pupuk yang menghasilkan keasaman seperti ganti beberapa urea dengan amonium sulfat. Berikan pupuk organik sebelum penyemaian atau pemindahan. Diterapkan pada persemaian beberapa hari sebelum pemindahan. Biarkan ladang yang tergenang air secara permanen, misalnya di mana 3 tanaman ditanam per tahun untuk mengering dan mengering secara berkala. Memantau kualitas air irigasi. Terima kasih banyak. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kata pengucapan yang salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.